Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-10 yang akan membahas tentang Islam memberikan kemudahan dengan sholat jamak dan qashar. Nah, pada pertemuan pertama ini, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak video ini sampai selesai. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama, pengertian sholat jamak, yang kedua, dalil sholat jamak, yang ketiga, pembagian sholat jamak, yang keempat, syarat-syarat sholat jamak, dan yang kelima, seperti biasa, di akhir video nanti akan ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran kali ini mendapat kemudahan dari Allah dan kalian bisa memahami pelajaran dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama adalah pengertian sholat jamak. Mungkin dari kalian sudah pernah belajar atau mendengar istilah sholat jamak. Namun tidak ada salahnya kalau Bapak mengulangi apa yang disebut dengan sholat jamak tersebut. Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Misalnya, sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan sholat isya. Yang kedua adalah dalil sholat jamak. Dalil sholat jamak adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi sebagai berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina sholataini fis safari akhiraz zuhri hatta yadkhula awwal waqtil asri summa yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Yang artinya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu pembagian sholat jamak. Sholat jamak terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah sholat jamak takdim. Apa yang disebut dengan sholat jamak takdim? Yaitu jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat sholat fardu yang pertama. Contohnya adalah sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur. Sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Yang kedua adalah sholat jamak takhir.
Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya adalah sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Dan yang perlu kalian ketahui adalah bahwasanya sholat yang boleh dijamak hanyalah sholat duhur dan sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Selain keempat sholat itu tidak boleh dijamak. Paham ya? Yang selanjutnya, yang keempat adalah syarat sholat jamak. Syarat melaksanakan sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan dan juga bukan untuk melakukan maksiat. Yang ketiga, dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Yang kelima, yang terakhir, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, itu pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi pada kesempatan kali ini, di bagian terakhir ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama adalah, apakah yang disebut dengan sholat jamak? Jelaskan. Yang kedua, sholat apa sajakah yang dapat dijamak? Sebutkan. Yang ketiga, apakah yang disebut dengan jamak takdim? Jelaskan. Yang keempat, disebut jamak apakah ketika sholat duhur dilakukan di waktu asar? Jelaskan. Yang kelima, Adi melakukan perjalanan dari rumahnya sampai ke sekolahan. Bolehkah Adi menjamak sholatnya? Jelaskan. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.